Ah, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Devriko dan Ibu Isani selaku dosen pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, yakni kelompok 11, akan mempresentasikan project learning kami, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus produksi pada PT Burger Queen. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sharon Egidia Putri dengan NIM 22300522054 sebagai moderator dan presentator kedua. Kemudian saya Muhammad Fajri Hasan sebagai presentator pertama. Saya Anissa Yali Pratama sebagai presentator ketiga. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh Bang Fajri. Kepada Bang Fajri, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan mulai presentasi saya mengenai PT Burger Queen ini. Yang pertama itu tentang perusahaan ini, Burger Queen merupakan perusahaan yang sudah dikenal luas sebagai salah satu produsen makanan cepat saji dengan sistem komputerisasi terbuka-muka di Indonesia. Fokus utama perusahaan ini adalah memproduksi berbagai jenis burger dengan varian rasa dan ukuran yang beragam. Produk andalan PT Burger Queen ini mencakup burger daging sapi klasik, burger ayam crispy, burger vegetarian, dan burger dengan saus spesial menjadi ciri khas perusahaan. Selain itu, PT Burger Queen juga menyediakan menu pendamping seperti kentang goreng, salad, serta minuman ringan untuk melengkapi pengalaman makanan konsumen. Selanjutnya ada siklus pendapatan. Yang pertama itu keputusan-keputusan manajemen yang penting. Satu, sampai sejauh mana produk dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan individu. Yang kedua, seberapa banyak persediaan harus dimiliki dan di mana persediaan tersebut harus ditempatkan. Yang ketiga, bagaimana seharusnya barang dagangan dikirim ke pelanggan? Haruskah perusahaan menjalankan fungsi pengiriman sendiri atau mengalihdayakan ke pihak ketiga yang berspesialisasi dalam bidang logistik? Yang keempat, berapa harga optimal untuk setiap produk atau jasa pada PD Burger King? Yang kelima, bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas? PT Burger King ini menyediakan produk makanan cepat saji yang sesuai dengan selera pelanggan, seperti burger dengan varian daging, ayam, keju, hingga menu tambahan seperti kentang goreng dan minuman. Menu ini dirancang untuk mudah disajikan dan cocok untuk semua segmen pelanggan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Pelanggan dapat memilih menu berdasarkan kebutuhan mereka, baik untuk makan di tempat atau dibawa pulang. Selain itu, PT Burger Queen juga memperbarui menu sesuai tren pasar. Contohnya, jika ada permintaan untuk makanan rendah kalori atau menu vegetarian, PT Burger Queen akan menyesuaikan tanpa mengurangi rasa khas produknya. Yang kedua, seberapa banyak persediaan harus dimiliki dan di mana persediaan tersebut harus ditempatkan. Untuk menjaga kelancaran operasional, PT Burger King menentukan jumlah persediaan berdasarkan analisis permintaan harian di setiap cabang. Proses manajemen persediaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pembelian bahan baku. Bahan baku seperti daging, sayuran, roti, dan saus dipesan secara rutin dari pemasok terpercaya dengan memperhatikan estimasi kebutuhan mingguan. Selanjutnya ada penyimpanan persediaan, gudang pusat. Persediaan dalam jumlah besar disimpan di gudang pusat untuk cabang yang tidak memiliki fasilitas penyimpanan memadai. Gudang cabang, setiap cabang memiliki ruang penyimpanan yang dilengkapi dengan pendingin untuk menjaga kualitas bahan baku seperti daging dan sayuran. Te- Yang ketiga adalah pengaturan stok optimal. Stok bahan baku dihitung berdasarkan rata-rata permintaan harian, waktu pengiriman dari pemasok, serta perkiraan penjualan saat promosi berlangsung. Persediaan yang terlalu banyak akan meningkatkan biaya penyimpanan, sedangkan stok yang terlalu sedikit berisiko pada terganggunya operasional.
Yang ketiga, bagaimana seharusnya barang dagangan dikirim ke pelanggan? Haruskah perusahaan menjalankan fungsi pengiriman sendiri atau mengalihdayakan ke pihak ketiga yang berspesialisasi dalam bidang logistik? Proses penerimaan pesanan dan distribusi dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, pemesanan. Pelanggan dapat memesan melalui berbagai saluran seperti kasir di restoran. Pelanggan datang langsung dan melakukan pemesanan secara manual. Selanjutnya ada layanan drive-thru untuk pelanggan yang memesan tanpa turun dari kendaraan. Yang ketiga adalah pemesanan online melalui aplikasi pihak ketiga atau platform milik Burger Queen. Produksi, bagaimana pesanan diterima, tim dapur langsung menyiapkan makanan sesuai pesanan menggunakan bahan baku segar dan standar proses untuk memastikan kualitas dan kecepatan pelayanan. Penyajian atau pengiriman, pelanggan di restoran dan distro akan langsung disajikan kepada pelanggan di tempat. Pesanan online dikemas cepat lalu dikirim menggunakan jasa kurir internal atau bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menjangkau pelanggan lebih luas. Yang keempat, berapa harga optimal untuk setiap produk atau jasa pada PT Burger Queen? Untuk menentukan harga optimal, PT Burger Queen perlu mengetahui beberapa hal. Berapa kapasitas produksi maksimal yang bisa dicapai, biaya produksi per unit termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, harga jual per unit yang kompetitif di pasar. Setelah mengetahui semua faktor tersebut, PT Burger Queen dapat menetapkan harga jual dengan mempertimbangkan keuntungan yang ingin dicapai. Bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas? PT Burger Queen dapat memaksimalkan arus kas dengan menyediakan berbagai metode pembayaran untuk pelanggan seperti pembayaran tunai, transfer bank, dompet digital atau e-wallet, kartu kredit atau debit, dan dengan menyediakan berbagai banyak opsi, pelanggan akan lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan transaksi, sehingga arus kas perusahaan menjadi lebih lancar. Ancaman pada siklus pendapatan. Yang pertama ada penipuan dalam penerimaan pembayaran, kesalahan dalam pencatatan pendapatan, kecurangan dalam pengiriman barang, keterlambatan pembayaran oleh pelanggan. Pengendalian pada siklus pendapatan dapat dilakukan berbagai hal berikut. Yang pertama pemisahan tugas, sistem otomatis, pemeriksaan dan verifikasi transaksi, monitoring dan pelaporan real time, audit internal, pelatihan karyawan. Diagram ini menunjukkan siklus pendapatan yang terjadi pada perusahaan Burger Queen. Siklus ini menggambarkan proses penerimaan pendapatan dari pelanggan hingga ke bank dengan beberapa komponen penting yang terlibat. Berikut adalah penjelasan elemen-elemen pada diagram. Yang pertama ada pelanggan. Pelanggan mengajukan permintaan pesanan dan pembayaran atas produk atau layanan. Informasi mengenai barang yang tersedia dikirimkan kembali kepada pelanggan sebagai respon. Yang kedua ada kurir. Kurir menerima bill of lading dari pelanggan dan mengirimkannya ke siklus pendapatan sebagai bagian dari pengiriman produk. Yang ketiga ada siklus pendapatan. Siklus ini berfungsi untuk mengatur arus penjualan dan penerimaan komisi dari transaksi. Laporan pendapatan akan dikirimkan ke bank untuk setoran yang menandakan penerimaan dana. Selanjutnya ada bank yang berperan menerima setoran dari pendapatan perusahaan dan menghasilkan laporan keuangan. Selanjutnya ada sistem buku besar dan pelaporan. Sistem ini mencatat transaksi penjualan dan pengeluaran sebagai bagian dari proses akuntansi. Selanjutnya ada siklus pengeluaran. Siklus ini mendukung kebutuhan produksi dengan mengatur pengeluaran untuk sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya ada siklus produksi untuk memastikan informasi mengenai ketersediaan barang yang akan diproduksi dan dikirimkan. Selanjutnya ada flowchart siklus pendapatan. Proses pemesan pada flowchart tersebut dimulai dari pelanggan yang mulai kegiatan dengan memilih menu burger yang diinginkan. Setelah itu pelanggan mengajukan permintaan pesanan kepada kasir. Selanjutnya pelanggan melakukan pembayaran dan menerima bill sebagai tanda bukti pembayaran. Di sisi kasir, proses dimulai dengan menerima pesanan dari pelanggan, kemudian kasir memproses pembayaran dan mencetak surat pembayaran.
Setelah pembayaran selesai, kasir membuat kapten order yang diteruskan ke bagian dapur untuk diproses. Pada tahap dapur, pesanan burger diterima melalui permintaan burger dari kasir. Kemudian dapur memulai proses pembuatan burger. Setelah burger selesai dibuat, dapur membuat laporan penyelesaian pesanan dan pesanan dicatatkan selesai. Sementara itu, di bagian kasir, transaksi yang telah selesai dicatat ke dalam jurnal dan direkapitulasi dalam buku besar. Proses ini mencakup semua tahapan dari pemesanan, pembayaran, pembuatan burger, hingga penyelesaian pesanan secara sistematis dan terstruktur. Baik, terima kasih kepada presentator pertama. Selanjutnya, materi kedua yang akan dijelaskan oleh presentator kedua, ya ini saya sendiri. Baik, selanjutnya itu materi tentang siklus pengeluaran. Waalaikumsalam. Nampak nampang layarnya, Bang? Bang? Nampak kok, Oh, nampak. oke. Baik, selanjutnya kita akan membahas, baik yang pertama kita akan membahas tentang keputusan-keputusan manajemen yang penting. Yang pertama itu kita akan membahas berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang harus dimiliki. Yang kedua, kita membahas pemasok manakah yang menyediakan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik. Selanjutnya, bagaimana perusahaan dapat mengonsolidasikan pembelian antar unit untuk mendapatkan harga optimal. Yang keempat, bagaimana informasi teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi fungsi logistik inbound. Yang kelima, bagaimana PT Burger King dapat memelihara kas yang cukup untuk memanfaatkan setiap diskon yang ditawarkan dari pemasok. Baik, kita akan membahas yang pertama. Sebagaimana pertanyaannya, berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang harus dimiliki? Persediaan optimal adalah tingkat stok bahan baku seperti daging, sayuran, roti, dan bahan lainnya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan setiap hari tanpa menimbulkan kelebihan stok. Tingkat ini dipengaruhi oleh analisis permintaan harian, waktu pengiriman dari pemasok, dan perkiraan penjualan. Dengan menjaga tingkat optimal, operasional restoran berjalan lancar tanpa biaya penyimpanan berlebih atau risiko kehabisan stok. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas pemasok manakah yang menyediakan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik. Nah, pemasok yang ideal adalah yang mampu menyediakan bahan baku segar dengan harga yang kompetitif. PT Burger King memilih pemasok berdasarkan kualitas produk, ketepatan waktu pengiriman, dan harga terbaik. Dalam siklus pengeluaran, negosiasi dengan pemasok dilakukan untuk mendapatkan diskon tambahan dan memastikan ketersediaan bahan baku yang konsisten. Yang ketiga, kita akan membahas bagaimana perusahaan dapat mengonsolidasikan pembelian antar unit untuk mendapatkan harga optimal. Nah, untuk mendapatkan harga yang terbaik, PT Burger King mengonsolidasikan pembelian dari seluruh cabang restoran dengan langkah berikut, yaitu dengan membentuk tim pengadaan khusus yang bertugas mengelola pembelian murah dari berbagai cabang. Eh, dan negosiasi volume besar dengan pemasok untuk mendapatkan diskon grosir atau harga lebih rendah. Dan melakukan kontrak jangka panjang dengan pemasok utama untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan bahan baku yang berkelanjutan. Selanjutnya yang keempat, kita akan membahas bagaimana informasi teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi fungsi logistik inbound. Logistik inbound di PT Burger King mengacu pada proses pengelolaan aliran bahan baku seperti daging, roti, sayuran, dan bahan pendukung lainnya dari pemasok ke gudang atau ke dapur restoran. Informasi teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi melalui cara-cara berikut. Yang pertama, sistem manajemen gudang, yaitu dengan membantu melacak stok bahan baku secara real time, sehingga mengurangi risiko kehabisan bahan baku atau membuat stok yang berlebihan. Yang kedua, mempermudah proses penerimaan bahan baku termasuk verifikasi jumlah dan kualitas barang yang diterima. Yang kedua, sistem manajemen transportasi. Dengan perencanaan
dengan perencanaan rute pengiriman bahan baku yang lebih efisien dari pemasok ke lokasi restoran, dan melacak status pengiriman bahan secara real time sehingga restoran dapat mempersiapkan operasional dengan baik. Yang ketiga, identifikasi dengan radio frekuensi identifikasi atau yang disebut dengan RFID. Yaitu membantu melacak pergerakan bahan baku secara otomatis tanpa perlu pengecekan manual dan menghilangkan kesalahan manusia dalam proses logistik dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, lanjutnya analisis data. Dengan menganalisis data permintaan bahan baku untuk mengoptimalkan jumlah pesan yang memilih pemasok yang tepat. Selanjutnya, menyesuaikan strategi pemesanan berdasarkan tren konsumsi pelanggan sehingga dapat menghindari pemborosan atau kekurangan bahan baku. Yang kelima, kita akan membahas bagaimana PT Burger Queen dapat memelihara kas yang cukup untuk memanfaatkan setiap diskon yang ditawarkan pemasok, di mana di sini PT Burger Queen dapat menjaga ketersediaan agar dapat memanfaatkan diskon dari pemasok melalui langkah-langkah yang berikut. Yang pertama, perencanaan keuangan yang matang. Dengan membuat anggaran. Dengan menyusun anggaran yang jelas, perusahaan dapat memproyeksikan kebutuhan kas dan kapan kelebihan kas dapat digunakan untuk memanfaatkan diskon. Dan prediksi diskon. Selalu mengadakan penawaran diskon dari pemasok secara berkala. Dengan informasi tersebut, perusahaan dapat mengalokasikan dana khusus agar siap memanfaatkan penawaran diskon kapan saja. Yang kedua, dengan cara negosiasi syarat pembayaran. Dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran, jika memungkinkan, perusahaan dapat bernegosiasi untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran. Dan ini memberikan kenyamanan dalam mengatur arus kas dan memanfaatkan diskon yang lebih efektif. Yang ketiga, dengan cara manajemen utang yang baik, yaitu pembelian pembayaran utang dilakukan secara tepat waktu agar tidak terkena penalti atau bunga tambahan yang dapat mengurangi kas, dan menggunakan strategi pembayaran bertahap sesuai prioritas dan kemampuan arus kas perusahaan. Selanjutnya, ada dokumen pengeluaran. Di antara lain, dokumen pengeluaran itu ada permintaan pembelian, ada pesanan pembelian, ada surat jalan, faktur pembelian, bukti penerimaan barang, bukti pengeluaran kas atau bank, laporan biaya dan pengeluaran, bukti jurnal. Lanjut, membahas ancaman pada siklus pengeluaran. Di mana ada ancaman pada siklus pengeluaran ini diantaranya pembelian bahan baku yang tidak sesuai dengan kebutuhan, penipuan pemasok, pembayaran untuk barang yang tidak diterima, kesalahan atau penipuan dalam penggunaan kas, keterlambatan pengiriman, kesalahan dalam pencatatan pengeluaran. Dari ancaman yang terjadi pada siklus pengeluaran, adapun pengendalian yang dapat dilakukan pada siklus pengeluaran, yaitu dengan pemisahan tugas, sistem persetujuan, pemeriksaan dan verifikasi faktur, pemantauan dan pelaporan pengeluaran, audit internal, dan kesalahan dalam pencatatan pengeluaran. Kita lanjut membahas diagram siklus pengeluaran. Untuk Santa Bang. Mampus mana tadi? Baik, proses awal itu siklus pengeluaran. Proses awalnya itu permintaan barang dan jasa. Vendor sebagai pihak eksternal menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Permintaan diawali dari tim pembelian yang mengidentifikasi apa saja kebutuhan. Yang kedua, pesanan pembelian. Pesanan pembelian dikeluarkan oleh tim pembelian sebagai dokumen resmi untuk memesan barang dari vendor. Vendor pun menerima pesanan pembelian tersebut sebagai proses pembelian. Yang ketiga, proses siklus pengeluaran, yaitu faktur. Vendor mengirimkan faktur sebagai bukti transaksi atas barang atau jasa yang telah disediakan. Tim pembelian akan memverifikasi faktur tersebut. Formulir permintaan pembelian, dokumen ini digunakan untuk mengajukan permintaan internal dalam organisasi. Setelah verifikasi faktur dan form, proses pembayaran dilakukan. Yang keempat, pembayaran dan data pelaporan.
Untuk pembayaran dilakukan kepada vendor sesuai jumlah yang ditagihkan pada faktur. Setelah pembayaran, data pembelian dan pembayaran dicatat dalam buku besar dan sistem pelaporan sebagai bagian dari sistem akuntansi. Yang kelima, pengendalian perusahaan. Pengendalian persediaan. Jika persediaan barang menipis, maka dilakukan pemesanan kembali ke vendor. Proses ini masuk ke dalam siklus pengeluaran. Yang keenam, penerimaan barang. Barang yang telah dipesan akan dikirim oleh vendor. Proses ini melibatkan verifikasi penerimaan barang yang meliputi kebutuhan kebutuhan pembelian, adanya permintaan untuk memenuhi kebutuhan, penerimaan barang, proses pemeriksaan apakah sesuai dengan pesanan pembelian dan faktur. Yang ketujuh, koordinasi dengan departemen lain. Proses penerimaan barang melibatkan berbagai departemen yang memiliki kebutuhan masing-masing, yaitu Departemen Produksi untuk kebutuhan bahan baku produksi, departemen lain sesuai dengan kebutuhan spesifik PT Burger Queen. Yang kedelapan, siklus produksi. Bahan baku yang diterima akan diinput ke dalam siklus produksi. Ini memastikan bahan baku tersedia tepat waktu untuk melanjutkan produksi. Yang kesembilan, pengendalian berkelanjutan. Data dari proses ini digunakan untuk pengendalian persediaan, mengubah jumlah stok tersedia secara optimal, di siklus pengeluaran mengontrol pengeluaran sesuai kebijakan organisasi PT Burger, sesuai kebijakan PT Burger Queen. Nextnya itu ada flowchart siklus pengeluaran. Pada flowchart siklus pengeluaran ini, bagian gudang memulai melakukan permintaan dan membuat daftar permintaan barang. Lalu daftar permintaan barang ini diberikan ke bagian pembelian. Bagian pembelian menerima daftar permintaan barang, lalu bagian pembelian merespon permintaan bagian gudang, eh, dan bagian pembelian membuat order pembelian. Dan order pembelian ini diserahkan ke bendahara. Yang satu lagi sebagai arsip. Itu yang bagian bagian bendahara menyetujui dan menandatangani order atau pesanan. Selanjutnya, melakukan order pembelian. Jika yang pertama, asli diserahkan ke supplier. Yang kedua, salinannya disimpan ke bagian gudang. Selanjutnya, order pembelian ini diserahkan ke supplier. Dengan supplier menerima order pembelian, lalu menerima pesanan dan membuat nota pembelian. Selanjutnya supplier membuat nota pembelian dan supplier mengirimkan barang beserta nota pembelian. Lalu barang beserta nota pembelian ini diserahkan ke bagian pembelian. Bagian pembelian menerima barang dari supplier, lalu bagian pembelian membandingkan nota pembelian apakah cocok atau tidak. Setelah membandingkan nota pembelian dengan barang yang diterima, selanjutnya barang akan diserahkan dan disimpan di bagian gudang. Habis itu ada nota pembelian dan nota pembelian ini diserahkan ke bendahara. Lalu bendahara menerima nota pembelian dan melakukan pembayaran ke supplier. Nota pembelian ini juga diserahkan ke bagian administrasi, di mana bagian administrasi ini menerima nota pembelian dan melakukan pencatatan jurnal, kas, dan selesai. Baik, selanjutnya materi siklus produksi yang akan dibacakan dan disampaikan oleh pemateri ketiga. Kepada Nisa, disilakan. Selanjutnya siklus produksi. Aktivitas dalam siklus produksi. Yang pertama adalah penempatan spesifikasi.
Burger Queen menentukan terlebih dahulu jenis burger yang akan diproduksi seperti burger daging ayam, serta rasa, ukuran, kemasan, dan nutrisi yang terkandung. Pengembangan resep menentukan perbandingan bahan baku yang tepat untuk menghasilkan cita rasa yang khas dan kualitas yang baik. Desain kemasan. Membuat desain kemasan yang menarik dan informatif, serta memperhatikan aspek fungsional dan keamanan produk. Selanjutnya yang kedua, perencanaan dan penjadwalan produksi. Peramalan permintaan. Burger Queen menganalisis terlebih dahulu dalam tren pasar dan memperkirakan penjualan untuk menentukan jumlah produksi yang dibutuhkan. Perencanaan bahan baku. Menghitung kebutuhan bahan baku seperti daging, roti bakar, dan bahan tambahan lainnya. Penjadwalan produksi. Membuat jadwal produksi yang efisien mempertimbangkan kapasitas mesin, ketersediaan tenaga kerja. Yang ketiga ada operasi produksi. Penerimaan bahan baku. Menerima bahan baku yang telah dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan serta melakukan pengecekan terhadap bahan baku yang dipesan. Proses produksi. Melakukan proses produksi pengendalian kualitas. Melakukan pemeriksaan kualitas pada setiap tahap produksi untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang keempat, akuntansi biaya produksi. Pengumpulan data biaya. Mengumpulkan data biaya yang terkait dengan proses produksi seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, utilitas, dan overhead pabrik. Penghitungan biaya produksi. Menghitung total biaya produksi per unit produk untuk menentukan harga jual yang kompetitif. Analisis biaya. Melakukan analisis biaya untuk mengidentifikasi area yang dapat dihemat dan meningkatkan efisien produksi. Gambar tersebut adalah diagram konteks siklus produksi yang menjelaskan alur informasi utama dalam proses produksi suatu perusahaan. Berikut adalah penjelasan masing-masing elemen. Yang pertama, siklus produksi atau pusat diagram merupakan inti dari proses produksi yang mencakup semua aktivitas dalam menghasilkan barang jadi. 2. Siklus pendapatan menyediakan informasi berupa pesanan, pelanggan, dan perkiraan penjualan kepada siklus produksi yang membantu dalam menentukan jumlah barang yang perlu diproduksi. 3. Siklus pengeluaran mengatur permintaan, pembelian, bahan baku, dan kebutuhan lainnya seperti overhead untuk produksi. 4. Siklus manajemen sumber daya manusia atau pengajian menyediakan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja dan biaya yang terkait termasuk gaji. Yang kelima, sistem buku besar dan pelaporan mencatat dan melaporkan biaya produksi termasuk harga pokok produksi dan barang jadi ke dalam laporan keuangan perusahaan. Yang keenam, manajemen
Penerimaan laporan produksi dari siklus produksi untuk membantu pengambilan keputusan strategis terkait proses produksi. Alur proses. Pemesanan pelanggan dan perkiraan penjualan memicu produksi barang. Produksi memerlukan bahan baku dan tenaga kerja, yang informasinya berasal dari siklus pengeluaran dan siklus pengajian. Hasil produksi berupa barang jadi dan informasi harga pokok produksi disampaikan ke sistem pelaporan dan manajemen. Diagram ini menggambarkan hubungan antar sistem informasi dalam perusahaan untuk memastikan produksi berjalan dengan lancar dan efisien. Next. Flowchart siklus produksi. Pembeli memulai memesan, lalu karyawan ulang. Flowchart siklus produksi. Pembeli mulai memesan, lalu karyawan mencatat pesanan yang diinginkan pembeli, lalu mengecek barang dan melaporkan barang yang habis. Kayak gitu aja itu. Ya, banyak Dasar. baca hari tadi. Kayak gitu Kalian aja baca itu, hari Bang. lah. Kalian baca hari lah. Hah? Kalian baca hari penjelasannya lah. Aduh. Cari lalu. Bentar, Bang, bentar. Sebentar. Nggak bisa kayak gitu-gitu aja mulai memesan pesan diinginkan pencegahan barang. Bentar ya, Bang. Bisa baru dapet lah. Ya udah. Udah lanjut. Flowchart siklus produksi. Proses dimulai dari mulai yang mengarah ke memesan. Pada tahap ini, pelanggan melakukan pemesanan barang atau produk. Selanjutnya, ada proses pengecekan barang yang menunjukkan bahwa barang yang dipesan oleh pelanggan diperiksa ketersediaannya. Jika barang tersedia, maka proses akan dilanjutkan ke proses pemesanan. Pada tahap proses pemesanan dilakukan pemrosesan pesanan yang diterima dari pelanggan. Setelah itu ada proses penerima barang, yang berarti barang yang dipesan, diterima, dan diproses. Selanjutnya, terdapat proses laporan barang yang habis, yang menunjukkan bahwa dilakukan pelaporan terhadap barang-barang yang telah habis. Proses ini akan mengarah ke pemesanan. Setelah barang diterima, ada proses pemesanan yang berarti dilakukan pemesanan kembali untuk mengisi persediaan yang telah habis. Proses ini akan kembali ke pengecekan barang. Setelah itu, terdapat proses pemesanan yang mengarah ke membuat faktur pemesanan. Pada tahap ini, faktur pemesanan dibuat sebagai bukti transaksi. Selanjutnya ada proses faktur pemesanan yang mengarah ke menyiapkan pesanan dan diproses. Pada tahap ini, pesanan disiapkan dan diproses untuk dikirimkan kepada pelanggan. Terakhir ada proses laporan keuangan yang menunjukkan bahwa kegiatan transaksi selesai dilakukan oleh pelaporan keuangan. Sudah. Next.
ancaman dan pengendalian. Ancaman bahan baku seperti daging, sayuran, atau roti tidak segar untuk tidak memenuhi standar mutu. Pengendaliannya, pemilihan pemasok terpercaya, inspeksi bahan baku secara ketat, dan penerapan sistem kontrol kualitas. Selanjutnya, ancaman kesalahan dalam pengaturan mesin produksi seperti pemanggang atau mesin pengolahan adonan. Pengendaliannya standaritas prosedur operasional dan pelatihan teknis untuk operator mesin secara berkala. Selanjutnya, ancaman kerusakan mesin produksi seperti pemanggang atau freezer yang tidak berfungsi. Pengendaliannya jadwal pemeliharaan preventif rutin dan inspeksi teknis berkala pada peralatan produksi. Selanjutnya, ancaman kesalahan pencatatan dan data produksi menyebabkan prediksi kebutuhan bahan baku tidak akurat. Pengendaliannya adalah penggunaan sistem ERP atau software produksi terintegrasi untuk pencatatan data secara otomatis dan akurat. Selanjutnya, ancaman kesalahan pekerja dalam meracik menu atau dalam proses produksi. Pengendaliannya adalah pelatihan rutin dan pengawasan langsung oleh supervisor produksi yang berpengalaman. Selanjutnya, ancaman pencurian bahan baku di gudang. Pengendaliannya, penerapan kontrol akses gudang CCTV dan audit stok secara rutin. Selanjutnya, ancaman gangguan operasional akibat bencana seperti kebakaran atau banjir. Pengendaliannya, penyediaan asuransi, rencana tanggapan darurat, dan menyimpan cadangan bahan baku di lokasi berbeda. Ancaman selanjutnya, overproduksi, menyebabkan makanan terbuang karena tidak terjual. Pengendaliannya adalah penerapan sistem produksi berbasis permintaan, just in time, dan analisis tren penjualan secara berkala. Ancaman selanjutnya, kekurangan bahan baku karena keterlambatan pasokan. Pengendaliannya adalah menjalin kerjasama dengan pemasok alternatif dan menyimpan stok bahan baku darurat. Ancaman selanjutnya, biaya produksi meningkat akibat alokasi overhead yang tidak efisien. Pengendaliannya adalah monitoring biaya overhead secara rinci, menggunakan sistem akuntansi yang akurat dan analisis varians rutin. Ancaman selanjutnya adalah pencurian atau kerusakan aset tetap seperti mesin produksi. Pengendaliannya adalah penerapan sistem keamanan aset tetap, inventarisasi berkala, dan pemeliharaan alat secara terencana. Yang terakhir, ancaman hilangnya bahan baku akibat salah penyimpanan atau expired. Pengendaliannya adalah penyimpanan standar sesuai standar, pengecekan masa kadaluarsa secara rutin, dan perbandingan sesuai SOP. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presentator ketiga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami sangat menerima kritik dan saran agar tidak terjadi kesalahan yang serupa. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.